Kok nggak bilang udah kirim ke kanan? Ngaco. Mana mobil? Belum jemput kayaknya. Enggak, nunggu di sini kayaknya. Ya. Jadi hari ini bicara kita bawa bom nuklir. Dalam aja dulu yuk. Emang gue begitu kan, emang karakter gue. Assalamualaikum, Pak Wilson. Tapi di PN nggak begini ya? Enggak, kami di lobi, Pak. Jadi sebenarnya tujuan kalian ke Makassar ngapain? Pertama pengen nyobain palu basah. Ya dong. Terus? Kedua nyobain apa? Soto Makassar. Ketiga apalagi kepiting. Itu mah dia doang. Ya namanya MA Erik Rianto LCM MMA. Mantan adpen. Dulu haram, sekarang harum. Pakai saus padang lagi kepitingnya. Tahu kan tadi asam manis? Asam manis. Udah ngarang salah, keras lagi. Jadi ntar kita di mana nih kok? A few moments later. Dan tidak banyak orang, cepat. Assalamualaikum. Kok panas? Assalamualaikum. Iya nih tuh. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ayo, dapat di sini. Assalamualaikum, Pak. Pengurus PT. Oh ini Pak kepala sekolah ya? Oh, Pengurus PT Pak ini. Bukan PT kanak-kanak. Bukan PT kanak-kanak. Kalau ada di sini istilahnya kok itu PT kanak-kanaknya ngomong-ngomong biasa saja. Oh, gitu. Omon-omon gitu. Saya katanya tadi di Cheng Ho ya. Iya. Dia mantan sekretaris, masih sekretaris sekarang ini. Sekretaris Cheng Ho. Iya, mantan ketua mana masjid Ustaz Cheng Sulaiman? Ho. Ustaz Sulaiman sudah? Ada, sudah ada dari Itu satu lagi. saya selalu ikuti. Alhamdulillah. Salam Cerah ini. Cerah ya. Merah berani. Sama putih suci. Putih. Nanti di tengah. Indonesia. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Komen. Ya, kalau Ayo. Alhamdulillah sudah sangat intens untuk memahami Islam ini dan diamanatkan dalam yayasan pembina mualaf ya, di mana beliau dipercayakan sebagai bendahara dua ya, bendahara dua dan sekaligus ketua Litbang ya, Litbang untuk penelitian dan pengembangan ya para mualaf dalam mengkaji ya mengenai ya kristologi ya, kristologi. Nah, kami berdua ini sama-sama orang Tionghoa, sama-sama Sego
Famgo, Sego. Sego saya. Maaf. Sama-sama orang Hokkien. Sama-samanya orang Hokkien. Biasa makan mie Hokkien ya. Biasa kan? Nah, itu dari provinsi kami itu Hokkien ya. Nah, kami berbeda marga. Ya, saya Sego. Jadi kalau orang Tionghoa itu ada macam-macam sehnya. Ada Seli, ada Selim, ada Seciang, ada juga setan. Ya, tapi bukan beliau. Beliau bukan setan, tapi setan. Ya. Ya. Lengkapnya Tan apa ya? Tan Sin Ho. Tan Sin Ho, Masya Allah. Dondi Tan. Beliau dikenal sekarang Dondi Tan. Koh Dondi Tan. Ya. Kalau saya dikenal sebagai USG. Oh, USG. USG. Apa itu USG? Bukan ultrasonic graphic. Yang biasa ibu-ibu kalau mau tahu di kandungannya laki-laki perempuan ada yang menonjol atau tidak. USG. USG itu. Tapi saya USG-nya Ustadz Sulaiman Gosalam. Gosalam, Masya Allah. Masya Allah. Umur saya sebenarnya ini baru ya. Baru 42 tahun dalam Islam. Masya Allah. Dalam Islam. Udah tua itu. Sudah tua. Tepatnya tanggal 17 Juni 1982. Masya Allah. Saya kembali ke Islam setelah mempelajari agama yang pernah saya anut dari Buddha, Kristen, kemudian Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, saya temukan kebenaran dalam Islam. Nah, kalau Kodondi ini, alhamdulillah beliau luar biasa. Beliau lahir di Semarang, besar di Cilacap. Ya, lahirnya tepatnya tanggal 3 bulan 3 tahun 1970 ya. Iya, waduh, dibuka lagi umurnya di sini. Ku hafal ini. Mana ini? Waduh. Bulannya sama dengan saya, bulan Maret lahir. Saya 16 Maret, beliau 3 Maret ya. Cuma beda 5 tahun. Ya. Saya 65 ya. Beliau luar biasa mempelajari Islam atau membandingkan ini 7 tahun ya. Enggak penuh secara 7 tahun. Kurang lebih 2 tahun lah. Oh, kurang lebih 2 tahun. Yang 5 tahun ngamatin Muslim. Oh iya. Kalau saya kurang lebih 3 tahun intensifnya membandingkan. Sekarang saya lihat di biodata di mana itu Google ya, kalau nggak salah itu 7 tahun membandingkan tidak ikut. Tapi ya mungkin ya makanya disinilah perlu klarifikasi. Alhamdulillah. Jadi beliau mendapat hidayah kembali ke Islam tepatnya tanggal 24 Juli ya. 25 Juli. 25 Juli ya. 2014. Berarti 10 tahun. Ya, sudah satu dasawarsa. Masih anak-anak dong berarti ya kalau 10 tahun. Masih segar. Masih anak-anak. Belum akil balik. Iya, luar biasa. Tapi luar biasa. Beliau cepat berkembang ya. Karena saya lihat nonton di YouTube-nya luar biasa ya. Beliau bisa mengoreksi ya. Ya ada siapa itu ya alias siapa ya. Ya dalam bagaimana pandangannya yang kurang ini. Dan bahkan kalau kita lihat beliau sempat membeli gereja ya. Itu ya gimana? Sempat, alhamdulillah. Membeli gereja. Iya. Oh di daerah Klaten. Betul, di daerah Klaten. Desa Gentan. Iya, dan dibangun masjid. Jadi masjid dan nama masjidnya Isa Al-Masih. Alhamdulillah, Iya, Masya ya? Allah ya. Jadi ini kan luar biasa, masjid tapi Isa Al-Masih gitu loh. Bagaimana Isa Al-Masih, gimana sebenarnya Islam dengan agama-agama lain ya. Sebenarnya kalau kita lihat Tuhan kita hanya satu. Cuma agama itu kan berbeda. Walaupun sebenarnya dalam keyakinan Islam semua agama itu membawa ajaran Islam dalam artian ajaran keselamatan, mentauhidkan Allah. Ya. Nah, insya Allah beliau akan menjelaskan lebih jauh
ya tentang bagaimana kita kembali ke fitrah. Ya, sesuai fitrah gimana, kan memang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, ya, orisinil, tidak membawa dosa warisan. Ya kok. Nah, tidak membawa dosa warisan sebagaimana keyakinan orang Nasrani, ya. Ya, dosa warisan dari Adam, dari orang tuanya yang apalah, ya. Nah, kita dalam Islam tidak. Bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, di mana itu Islam? Islam ada pada fitrah itulah. Fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, tidak ada perubahan dalam proses penciptaannya. Inilah yang akan dibahas oleh beliau, di mana dalam surah Al-A'raf, tepatnya di ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka mereka menjawab, janin-janin dalam rahim ibu itu, qalu bala syahidna. Apa artinya bala? Ada yang tahu bala? Kalau na'am, ya. Kalau bala, saya kurang tahu juga bahasa Indonesianya kok. Apa ya bala? Apa ya bala? Kalau bahasa bahasa Bugis Makassarnya itu ada yang tahu ba. Ba itu bahkan benar sekali, tidak bisa dibantah. Itu bala bahasa Arabnya. Nggak tahu bahasa Mandarinnya gimana ya. Bahasa Mandarinnya bukan bakwan gitu kan? Bukan bakwan, bakmi atau bakso gitu bakso, kan? Bala, bahkan, betul sekali. Kalau bahasa Bugis Makassar lebih jelas, ba. Coba nanti kalau sering kesini lagi ya, biasa ada orang Bugis yang ba. Ba itu bukan hanya bukan hanya iya, tapi betul sekali ba, ya kan? Ba, betul sekali, tidak bisa dibantah. Bala syahidna, kami bersaksi. Dan dengan persaksian itulah kita lahir ke dunia ini dengan membawa syahadat itu, ke alam syahadat ini. Nah, inilah mudah-mudahan kita bisa kembali ke fitrah dan menghadap Allah dalam keadaan fitrah dan selamat masuk surga sebagaimana pertama kali nenek moyang kita itu dulu dari surga, ya. Betul. Dari kita ini sebenarnya mau kembali lagi ke surga sebagaimana nenek moyang kita. Cuman kalau di saat nenek moyang kita dulu itu masih ada larangannya di surga, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan mendekati pohon itu, ya. Nanti insya Allah kalau kita masuk surga nanti tidak ada lagi larangannya, dan semua adalah kenikmatan karena ada perjuangan. Kalau dulu mungkin Adam Hawa langsung ya diberikan, ya. Disinilah kita berjuang sesuai fitrah kita kembali kepada Allah, dan Donditan akan menjelaskannya. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini lebih jelas kok. Oh ya. Tak deh. Sepertinya lagi pada jam ngantuk ya kayaknya. Ini minumannya harusnya kopi dong berarti harusnya ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah,
pada hari ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman saya. Kalau tadi USG bilang umurnya 42 tahun dalam Islam, wah itu sudah senior berarti ya. Masya Allah, sudah layak dipanggil Ustadz nih. Kalau saya baru 10 tahun, jadi masih kanak-kanak, belum panggil balik. Masya Allah. Alhamdulillah. Seperti yang tadi Ustadz Sulaiman jelaskan, bahwa setiap bayi lahir adalah fitrah. Fitrah dalam konteks ini kita juga bisa sebut artinya fitrah adalah sifat asal atau muslim. Ya, muslim dalam arti orang ini ketika lahir tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya. Karena itu ketika tadi juga Ustaz Sulaiman sudah jelaskan bahwa sebelum kita lahir menjadi manusia, semua kita, jiwa dan kesadaran kita sudah bersyahadat, sudah berikrar bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita lahir menjadi manusia, kita semua sudah lupa, dan ketika orang-orang yang hidup di keluarga yang bukan Islam, mereka dikafirkan. Termasuk kita berarti ya, Ustaz dulu pernah ya? Iya. Ustaz Sulaiman dulu pernah Kristen, Buddha, Islam. Baru Islam. Berarti sempat di Buddha dan di Kristen ya? Iya. Masya Allah. Berarti paham filosofinya Buddha berarti ya? Oh iya, betul. Ya betul ya. Di Buddha ada reinkarnasi ya? Reinkarnasi, betul. Nah, ketika di Kristen meninggalkan Kristennya karena apa, sedikit boleh cerita nggak? Saya ingin menggabungkan cerita dari Ustaz Sulaiman nih. Iya, jadi saya meninggalkan Kristen itu karena ketika itu secara umum dulu, saya yakin hanya satu Tuhan. Tapi saya tidak tahu Tuhan yang mana yang sebenarnya. Kenapa banyak sekali Tuhan? Masing-masing agama itu berbeda Tuhannya. Tapi hati kecil saya yakin hanya satu Tuhan. Disitulah saya belajar membandingkan. Dan ternyata saya temukan dalam Islam ada satu kalimat yang betul-betul sesuai kata hati saya. Itulah kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saya yakin betul. Alhamdulillah. Jadi waktu itu kan banyak sekali Tuhan sampai terbalik. Tuhan tuh. Kalau dibaca cepet jadi Tuhan tuh. Tinggal tergantung berhentinya di mana gitu. Nah, kemudian dari Kristen, kenapa saya tinggalkan? Waktu itu gini, katanya Yesus Kristus disalib untuk menebus dosa manusia. Nah, saya bertanya, dosa manusia itu kan kepada Tuhan. Nah, kenapa justru anaknya Tuhan harus disalib untuk menebus dosa manusia? Terus jawabnya, karena saking besarnya dosa manusia, maka anak Tuhan yang harus menjadi penebusnya. Kita kalau ada orang Makassar ya bilang pore-porenya. Pore-porenya apa ya? Pintar banget itu, masa untuk menebus dosa manusia anaknya Tuhan. Jadi orang berdosa saja gitu, seenaknya kan. Gitu. Baik, kita sudah mendengar alasan daripada Ustaz Sulaiman meninggalkan Kristen karena ada sebuah doktrin yang mungkin tidak bisa diterima dengan akal sehat. Gitu ya. Tetapi saya ingin berbicara di sini kepada Bapak Ibu supaya kita juga tidak salah memahami. Perbedaan Islam dengan Kristen yang paling utama adalah mendefinisikan sifat Tuhan. Islam itu kita bertauhid murni monoteisme. Kita juga mengenal ada agama Yahudi atau Yudaisme. Agama Yudaisme atau Yahudi ini juga murni monoteisme. Mereka juga bertauhid. Kristen mengaku juga monoteisme atau mengaku Tuhannya Esa. Mereka mengakunya. Tetapi, selalu ada tetapinya. Karena apa? Karena ada pemahaman sifat yang berbeda dengan Islam dan Yahudi. Kristen bilang Tuhan kami itu Esa, ya.
tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, katanya gitu. Iya. Ya kan? Bapak, Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Betul? Betul ya, Pak ya? iya. Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Bu, ada yang paham nggak, Bu? Alhamdulillah nggak paham. Tidak paham. Kalau paham bingung saya. Nah, jadi perbedaannya di situ ya antara Islam dan Kristen. Jadi yang paling mencolok lagi perbedaannya itu adalah Islam dan Yahudi ini sama-sama mengimani atau mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Esa itu tidak bisa jadi manusia. Ini yang utama ya. Kristen, saudara-saudara kita yang Kristen mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia. Alasannya karena Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia ini sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itu Pak alasannya, harus jadi manusia. Oh iya. Untuk mengampuni dosa manusia. Iblis kira-kira berdosa nggak Pak? Berdosa. Dosanya gedean mana sama manusia? Gedean iblis ya? Kenapa nggak jadi iblis ya untuk menebus dosa iblis ya? Iya ya. Ya ini hanya intermezzo. Tapi intinya begini. Kenapa saya kalau di YouTube, konten YouTube ngomongin agama orang? Nah, kenapa kira-kira gitu ya? Karena di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, itu yang namanya kalangan kekristenan itu mempunyai misi. Misinya apa? Kristenisasi atau upaya pemurtatan. Ya, di Makassar kira-kira ada upaya pemurtatan nggak Ustaz? Ada. Oh ada ya? Ada juga ya. Saya pikir nggak ada loh. Ada biasa. Ada masih? Ya. Masih ada nggak Bu upaya pemurtatan Bu di Makassar? Ada Pak? Ada ya? Kalau ada saya lanjutkan Pak, kalau nggak ada saya pulang Pak. Nah, kenapa kita membicarakan tentang agama Kristen ini? Karena memang agama Kristen ini yang punya misi, setiap orang Kristen itu diberikan misi untuk membawa jiwa katanya Pak. Mencari jiwa, ya, mencari jiwa untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam agama Kristen. Ya. Konsili Vatikan yang terakhir tahun 1965 memerintahkan setiap umat Katolik untuk kristenisasi ke seluruh dunia, bukan ke seluruh Eropa, ya, ke seluruh dunia. Jadi sampai ke tempat-tempat terpencil pun mereka harus melakukan upaya-upaya kristenisasi. Misinya bagaimana? Banyak sekali. Ada yang disebut dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Waduh, pernah dengar nggak tuh Pak? Nggak pernah dengar. Sampai ada yang begitu. C1 itu apa? C1 itu membangun gereja di sebuah tempat terpencil, tapi masih menggunakan bahasa asalnya. Ya, misalnya yang mengutus dari Belanda misalnya, bangun gereja, tapi kebaktian masih pakai bahasa Belanda. Itu namanya C1. C2 sudah mengganti dengan bahasa lokal. C3 selain sudah pakai bahasa lokal, sudah mulai menerima budaya dan tradisi lokal. C4 selain bahasa lokal, budaya tradisi lokal, sudah menerima budaya dan tradisi Islam. Ya, Islam, sudah mulai menerima Islam. C5 itu sudah berpenampilan seperti Muslim. Sudah pakai baju gamis, sudah berjenggot, sudah pakai kopiah, gitu ya. Seperti Muslim kelihatannya, tapi mereka belum mengaku sebagai Muslim. Tapi mereka punya gereja, namanya juga mirip-mirip dengan masjid. Misalnya gereja Isa Al-Masih misalnya. Oh iya. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menarik minat supaya dianggap ada kesamaan gitu. C6 ini yang paling tinggi. Ini sudah seperti Mission Impossible gitu. Mereka mengirimkan orang-orang misionaris, dan misionaris ini mengaku beragama Islam. Ya, mengaku beragama Islam. Bahkan sampai ada yang naik haji, bahkan sampai ada yang belajar bahasa Arab, sampai dia bisa menjadi guru bahasa Arab. Ada yang ingat yang namanya Snow Hurgronya. Iya betul. Ya, yang ganti nama jadi Abdul Gofur. Datang ke Aceh sebagai guru apa?
guru belajar bahasa Arab, ya. masuk ke Aceh. Kenapa masuk ke Aceh? Karena sampai saat itu Aceh adalah daerah yang belum bisa ditaklukkan oleh penjajah. Makanya mereka mengirim Snuk Hurgonya atau Abdul Ghafur ini masuk. Ketika informasi sudah sampai ke Belanda, ya, informasi yang dikumpulkan oleh Snuk Hurgonya ini, baru daerah Aceh bisa ditaklukkan. Nah, sampai sebegitunya upaya-upaya mereka untuk mengkristenkan siapa saja, nggak pandang bulu. Nah, Indonesia sekarang kurang lebih 280 juta penduduknya ya. Kurang lebih 87% Muslim. Ya. Itu merupakan boleh disebut pangsa pasar yang sangat menggiurkan kan? Iya, betul. Nah, Menggiurkan. bahkan kira-kira tahun 1988, kalangan Kristen dibantu dengan support dan dukungan dari Kanada waktu itu. Mereka sempat mencanangkan Indonesia akan menjadi negara yang penduduk Kristennya 50%. Oh. Target mereka, ya, itu ada ditulis di dalam majalah mereka. Saya nggak usah sebutin nama majalahnya, ya, dan itu sudah dikonfirmasi. Bayangkan kalau 50% sekarang sudah berapa? Iya. Ya, sekarang umat Kristen di Indonesia kurang lebih ada 30 juta. 21 lebih itu Kristen Protestan, sisanya Katolik. Ya, itu yang Protestan juga campur dengan denominasi yang lain. Tetapi poin saya adalah ketika ada upaya-upaya pemurtatan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk membentengi akidah umat Islam? Nah, inilah yang kami lakukan di dalam yayasan kami, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, di mana misi kami, misi utama kami selain membina saudara-saudara kita yang masuk Islam, juga kami menempuh jalur perang pemikiran. Nah, perang pemikiran ini adalah salah satu jalur yang menurut kami masih dalam koridor perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Ya. Di dalam Quran kita dilarang berdebat dengan ahlul kitab, kecuali, nah ada kecualinya nih, berarti boleh kan? Ya, kecuali dengan cara yang paling baik. Ahsan. Itu yang kami lakukan. Jadi ketika kami mencoba berdialog, berdebat dengan pemuka agama mereka, itu kami yang bayarin tempat. Kami yang sediakan makan, minum yang enak, kita sediakan tempat berdebat yang bermartabat, kita juga menyediakan moderator, kita sediakan peralatannya, kita sediakan kameranya, semuanya ditayangkan live di YouTube tanpa ada editing sedikit pun. Nah, jadi kita menggunakan cara yang paling adil. Kami juga memberikan waktu bicara yang sama dengan masing-masing pihak supaya tidak ada kesan kita mencurangi mereka. Itu yang kami lakukan. Dan debat yang semacam ini, yang tatap muka ini, itu adalah tanggung jawab saya sebagai ketua Litbang. Tadi sudah dijelaskan, minimal setahun 2 kali, ya, minimal setahun 2 kali dalam setahun. Ya, alhamdulillah. Itu bukan tugas yang mudah gitu ya. Bukan hanya dalam biaya yang harus kami cari, tetapi juga cari pendetanya juga susah untuk debat. Ya, iya, tidak betul. semua pendeta mau kita ajak debat. Nah, tetapi alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 3-4 tahun kami lakukan, dan semata-mata kami melakukan perang pemikiran itu dengan cara yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka edukasi. Juga kami tidak boleh menghina pribadi orang, kami juga tidak boleh menghina agama orang, kami dilarang juga menghina sesembahan orang, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala itu sudah memerintahkan bahwa kita tidak boleh menghina sesembahan orang. Karena apa? Kalau kita menghina sesembahan orang, orang itu nanti bisa menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Iya. Betul ya? Nah, itu yang kita lakukan. Alhamdulillah, dakwah yang kami sebut dengan dakwah kristologi ini menurut kami adalah dakwah tauhid. Artinya kami berdakwah mengajak orang untuk bertauhid, ya. Dan itu juga yang kami anggap dakwah yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya,
ketika bersama-sama mereka menghadapi orang-orang Nasrani dan Yahudi ketika beliau masih hidup ya. Begitu juga sahabat yang mungkin diungsikan ke Habasyah, sahabat-sahabat yang mengungsi di sana juga berdakwah Kristologi, gitu kan? Jadi kami berharap dengan dakwah Kristologi ini kita bisa membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan. Itu adalah latar belakang yang memotivasi kami untuk melakukan dakwah seperti ini. Mungkin belum semua ibu-ibu, bapak-bapak di sini bisa menerima, gitu ya. Karena masih ada orang begini bilang, saya tidak menyalahkan, tetapi masih ada guru-guru kita yang bilang, ngapain kita nggak boleh belajar kitab orang lain, Quran aja kita belum selesai gitu, gitu kan? Tetapi begini, saya sudah pernah bertemu dengan seorang Kiai Haji Idrus Ramli ya di kota Jember. Beliau kan yang melakukan perang pemikiran dengan kalangan-kalangan seperti Wahabi atau Syiah, gitu kan? Saya bertanya kepada beliau, bagaimana hukumnya kita belajar kitab orang Nasrani? Beliau mengatakan fardu kifayah. Nah, artinya tidak perlu semua muslim belajar, tetapi cukup mengetahui. Karena apa? Karena untuk mempelajari Kristologi memang butuh waktu yang tidak sebentar. Itu juga butuh kemampuan yang lain. Kita juga mengetahui bahwa Rasulullah juga menyuruh salah satu sahabatnya, Zaid bin Sabit, untuk apa? Untuk belajar bahasa Ibrani. Oh iya. Nah, jadi untuk bisa apa? Berkomunikasi atau bisa istilahnya nggak gampang dibodohi gitulah. Ya. Kita juga tahu, kita juga membaca bahwa Rasulullah membiarkan sahabat-sahabat menyimpan gulungan-gulungan Taurat yang disebut dengan gulungan Taurat. Tujuannya bukan apa? Yaitu apa? Ketika nanti ada orang Yahudi bertanya, Nabi bisa menyuruh sahabatnya membacakan di depan mereka. Ketika kebenaran itu sudah dibacakan, orang Yahudi bisa nangis, dia bisa masuk Islam. Itu ya. Dan juga Nabi juga berpesan, jangan kamu terima 100% itu gulungan Taurat, tapi juga jangan kamu tolak 100%. Artinya bisa saja di dalam kitab mereka itu masih ada kebenaran, gitu ya. Nah, kami mencoba melakukan hal yang sama, yaitu apa? Ini kemana-mana saya bawa kitab nih jadi ini. Oh, Masya Allah. Yang dianggap sebagai kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Tapi sebelum saya buka, saya ingin kita mempunyai perspektif yang sama, gitu ya. Kita sering membaca bahwa di dalam Quran Allah SWT sudah memberikan kitab-kitab kepada Bani Israel, betul ya? Ada kitab apa? Taurat, Zabur, Injil. Menurut saya, ya, Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Kira-kira setuju? Setuju. Setuju Pak? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu setuju? Setuju ya? Yang namanya wahyu seperti apa? Pak Sulaiman? Firman Allah ya. Firman Allah, wahyu. Iya. Ketika diterima Nabi, bentuknya seperti apa? Nggak ada yang bisa lihat ya? Iya. Tahu-tahu sudah masuk ke dalam kolbu Nabi, Iya. gitu kan? Kemudian Nabi mengajarkan kepada umatnya, ya, itu yang disebut dengan wahyu. Tetapi yang namanya kata kitab di dalam Quran, kita sering membaca kan, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Injil ya. Kata kitab dalam bahasa Arab itu tidak harus wahyu yang dibukukan, tetapi juga bisa berarti hukum, ketetapan, atau perintah. Iya. Ya, kitab itu bisa berarti hukum, ketetapan, atau perintah yang diberikan Allah SWT melalui Nabi dan Rasulnya kepada suatu bani tertentu, gitu kan? Jadi pertanyaannya sekarang begini, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Nah, ini kita harus hati-hati nih. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen? Saya akan tunjukkan kitabnya. Ada kitabnya di sini, ya. Saya kemana-mana jadi kayak tukang buku nih, bawa koper. Masya Allah. Nah, saya bentar ya, saya ambilkan nih.
Masih ingat ini Pak? Wah, Masih iya. ingat. Alhamdulillah. Nah, ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ini, ya, kitab orang Yahudi ini namanya kitab Tanakh. Tanah. Nah, ada tulisannya nih, Tanakh. Ya, Tanah. Tanakh ini adalah singkatan dari apa? Yang namanya Taurah, Nevi'im, dan Ketuvim. Nah, jadi ada 3 kelompok kitab-kitab yang dijadikan satu, disebut dengan singkatan Tanakh. Gitu ya. Ini kitabnya orang Yahudi, ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini kok. Oh. Ya. Ini ada terjemahnya bahasa Inggris. Ini disusun kira-kira 450 tahun sebelum Masehi. Nah, berarti hampir 5 abad sebelum Masehi. Kitabnya, Bible-nya orang Kristen itu yang ini. Nah, ini Pak Sulaiman, Ustadz Sulaiman pasti masih ingat nih, dulu dibawa-bawa ke gereja. Bawanya begini nih ya, bawanya ya. Benar nggak bawanya? Ini kitabnya orang Kristen, yang mana kitabnya orang Kristen ini 3/4-nya. Nah, di sini ada indeks nih Pak ya. Oh, iya. Ya, ada perjanjian lama kan, Kejadian sampai Maliaki kan. Ini yang indeks hitam ini, yang ini kan 3/4-nya tuh. Iya, Dibandingkan dengan yang merah kan. Yang hitam ini disebut perjanjian lama. Yang merah disebut perjanjian baru. Betul kan? Yang perjanjian baru itu yang ini ada sebuah kitab juga isinya hanya perjanjian baru. Kalau yang perjanjian lama itu dari kitab Kejadian sampai Maliaki. Kalau yang perjanjian baru isinya dari kitab Matius sampai kitab Wahyu namanya. Ya. Ternyata yang perjanjian lama ini diambil dari kitabnya orang Yahudi yang ini. Oke. Ini ditulis hampir kurang lebih 500 tahun sebelum ada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ini diambil dijadikan kitabnya orang Kristen. Prosesnya yang ini awalnya di abad ketiga sebelum Masehi, diterjemahkan dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Nah, kitabnya ini kitabnya namanya kitab Septuaginta. Nah, ini baca ya, Septuaginta atau di atas. Jadi yang ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian ini kitab beredar terus sampai Yesus lahir, sampai Yesus tidak ada, sampai akhirnya di abad keempat kitab ini dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen. Yang ini, kitabnya orang Kristen yang ini, yang perjanjian baru ini disusun dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua, ya. Dan ini sebenarnya lebih banyak dari ini harusnya. Cuman ini dipilih-pilih. Artinya namanya dikanonisasi, gitu ya. Beda dengan Quran. Kalau Quran bukan dikanonisasi tapi dikodifikasi. Nah, jadi di abad 4 Masehi, kurang lebih 400 tahun setelah Nabi Isa, kitab yang ini, sebentar ya. Kitab yang ini dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen yang ini. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Ini yang menjadi kitab orang Kristen sekarang yang dibawa oleh jemaat. Nah, yang ini ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tetapi masalahnya di mana? Nah, kita tanya, kenapa jadi masalah kalau kitabnya orang jadi kitabnya orang Kristen? Kitabnya orang Yahudi jadi kitabnya orang Kristen. Masalahnya di mana? Masalahnya ini yang mau saya ceritakan sedikit ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham bedanya Yahudi dan Kristen dan Islam. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi konsep ketuhanan, dari sisi konsep keselamatan. Sebuah agama kan pasti ada yang namanya konsep ketuhanan, konsep keselamatan ya. Nanti mungkin ada konsep peribadatan gitu ya. Tapi yang saya bahas yang penting ini dua nih, konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Yang Yahudi di sini, yang Yahudi setelah menjadi separuh 3/4 kitab Kristen, itu konsep ketuhanannya tauhid. Masih ingat nggak Pak? Ada ayat yang berbunyi demikian. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu dalam bahasa Ibrani diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Kitab Ulangan. Saya ulang ya.
Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Kalau diterjemahkan atau kita cari ayat yang setara di dalam Quran, itu adalah Qul huwallahu ahad. Sama gitu ya. Adonai itu Tuhan, Elohenu itu Allah. Jadi, ya, Tuhan itu Allah. Jadi Adonai Elohenu, Adonai Ehad dengan Qul huwallahu ahad itu setara. Sama, ahad bahasa Arab, ehad bahasa Ibrani. Okay. Nanti ada lagi begini Pak, ada ayat yang berbunyi Tuhan bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat 19 di dalam sini yang punya Yahudi. Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Ya. Nanti ada lagi ayat lagi di 1 Raja-Raja 8:27 mengatakan bahwa langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Berarti konsepnya kan ada langit lebih dari satu ya. Langit yang meliputi, yang mengatasi segala langit. Berarti kan langitnya banyak. Kita juga mengenal ada 7 langit, betul kan? Berarti Yahudi tidak mungkin percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia. Nanti ada lagi di Maleakhi 3 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin berubah. Ya, jadi Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, langit yang meliputi segala langit tidak mungkin memuat Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin berubah. Ketika masuk ke dalam agama, masuk ke dalam kitabnya orang Kristen ini, yang perjanjian baru, Tuhan yang bukan manusia itu tiba-tiba bisa jadi Yesus, gitu kan? Nah, tiba-tiba bisa jadi makhluk ciptaan, tiba-tiba bisa menjadi Yesus Kristus. Di situ adalah awal perubahan ya, awal perbedaan besar antara Yahudi dan Kristen. Yahudi memahami Tuhan tidak mungkin jadi makhluk ciptaan. Kristen tiba-tiba mengatakan firman itu menjelma jadi manusia. Gitu, pernah dengar Pak Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu firman itu adalah Allah. Saya ngomongnya Allah ya, karena di sini di dalam Bible kan kata Allah itu ada, dan kata Allah di sini nggak pakai taswid, jadi saya ngomongnya Allah gitu, bukan Allah gitu ya. Nah, kenapa orang Kristen menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka? Itu penting ya, karena kitabnya Kristen yang menggunakan kata tulisannya ALLAH Allah itu hanya di Indonesia, di Malaysia, dan juga di Arab. Nah, kalau di Arab, orang Kristen Arab mengetahui bahwa kata Allah, mereka juga membacanya Allah, itu adalah nama daripada Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau Kristen Indonesia dan Malaysia menggunakan kata Allah, itu bukan sebagai nama, bukan sebagai proper name, tapi sebagai apa Pak? Generic name atau sebutan gitu, atau titel gitu. Contoh misalnya seperti Presiden Jokowi. Yang nama orang yang mana? Jokowi. Jokowi adalah nama orang, nama presidennya. Tapi kata presiden itu kan bukan nama, itu kan adalah gelar, ya, atau title atau generic name. Kata Allah yang di sini itu bukan sebagai nama, tetapi sebagai gelar. Nah, jadi di sini ada kata Tuhan, ada kata Allah yang oleh mereka diartikan sama, gitu Pak. Makanya nanti ada ayat berbunyi, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, berbeda. Kalau kita orang Islam, Ibu nama Robnya siapa Bu? Bu, nama Robnya Ibu siapa? Mudah jawabnya, ya kan? Jawabnya mudah. Ketika ditanya siapa nama Rob kita, langsung jawab Allah. Jadi Allah adalah nama daripada Rob kita dalam bahasa Arab, ya kan? Tapi kalau di sini ada kata-kata jangan ada Allah lain di hadapanku. Bayangkan, jadi nama Tuhan kita dipakai di sini sebagai title, sebagai gelar, sebagai sebutan umum. Ya, ini yang sedang kita usahakan supaya bisa diganti atau dirubah atau dibuang gitu. Nah, ini di Malaysia dulu pernah jadi masalah. Ya, di Malaysia dulu diprotes
kemudian diputuskan oleh pengadilan, tidak boleh pakai kata Allah gitu dalam Bible Malaysia. Tetapi mereka juga berjuang, masuk lagi ke MK katanya, sampai akhirnya dibolehkan, tapi untuk negara bagian tertentu gitu. Nah, di Indonesia ini sudah kemana-mana, ini sudah sampai ke daerah-daerah terpencil, bahkan dengan bahasa daerah gitu. Kita bagaimana? Tujuannya apa mereka menggunakan kata Allah? Karena mereka ingin mendekati umat Islam, supaya apa? Supaya terasa ada persamaan gitu Pak. Ya, supaya apa? Supaya mudah ngikut agama mereka. Itu yang terjadi, ya Pak ya. Kami yang berjuang supaya hal-hal seperti ini tidak disalahgunakan. Maksudnya apa? Di dalam kaidah bahasa Arab, kata Allah juga itu adalah nama daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pun, kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab gitu. Sedangkan kalau kata Tuhan itu adalah sesembahan atau sesuatu yang disembah yang Maha Kuasa. Itu perbedaannya. Nah, itu sekelumit yang saya bisa ceritakan. Saya lanjutkan lagi dengan konsep keselamatan. Nah, tadi Ustadz Sulaiman sudah bilang bahwa ada yang aneh nih. Kenapa dosa manusia harus ditebus gitu ya? Kenapa anak manusia lahir sudah bawa dosa waris gitu ya? Ya kan? Ternyata ketika kita melihat kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru nih Pak. Ini kita juga bisa belah lagi menjadi dua. Nah, ada yang disebut dengan 4 gospel atau Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Itu adalah 4 kitab yang dipilih oleh bapak-bapak gereja di abad keempat, dianggap sebagai kitab-kitab yang menceritakan tentang kelahiran sampai kematian sampai kebangkitan Yesus Kristus. Nama kitabnya ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selebihnya adalah surat-surat Paulus. Pernah dengar Paulus? Bagus ya. Pernah dengar apa ya? Paulus ya. Surat-surat Paulus dan juga surat-surat rasul-rasul yang lain. Rasul. Perbedaannya apa antara 4 gospel dengan surat-surat rasul Paulus katanya? Yang 4 gospel ini, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang Yesus, ternyata kalau kita pelajari dengan teliti, Yesus di dalam 4 gospel itu tidak pernah mengajarkan kekristenan, Pak. Oh, iya. Tidak ada kata Kristen malah di 4 gospel itu, ya. Jadi kata Kristen baru ada ketika orang yang bernama Paulus yang sedang katanya melakukan perjalanan ke Damsyik, melihat cahaya, mendengar suara, Saul, Saul, mengapa engkau menyiksa aku atau menyakiti aku gitu. Dari mulai situ Paulus mengaku bertobat. Tadinya dia yang mengejar-ngejar murid Yesus untuk dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Tiba-tiba setelah kejadian itu dia mengaku dia bertobat, kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Rasul ya, bukan rasul ya. Artinya juga berbeda. Kalau rasul dalam Islam itu nabi yang menerima risalah. Kalau rasul di dalam agama Kristen itu mengaku sebagai pengikut Yesus. Jadi beda. Paulus yang mengaku bertobat ini, dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Yesus. Saya mungkin bicara begini dianggap memfitnah. Tetapi secara teks memang berbeda ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Ya. Ajaran Paulus, setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris. Dosa dari mana? Dosa yang dilakukan oleh satu orang, yaitu siapa? Adam. Gitu ya. Oke lah, mungkin diinisiasi oleh istrinya. Tetapi yang bertanggung jawab kan Adam. Gitu. Dari mulai dosa Adam itu menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Jadi konsepnya setiap manusia sudah punya dosa waris, sehingga kalau bukan Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia, manusia itu tidak bisa selamat. Konsepnya begitu. Sedangkan Yesus di dalam 4 gospel, Pak, mengatakan di dalam Matius 18 ayat 3, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ajaran Yesus. Kalau Sulaiman mungkin dulu lupa, nggak pernah baca ayat itu, mungkin. Tapi kan ditutupi dengan khotbah-khotbah pendeta yang menceritakan tentang misi Tuhan dalam menyelamatkan manusia, begitu kan? Tetapi kalau kita membaca Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga.
Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Yang mengajarkan itu adalah Paulus. Ya. Di ayat lain, Yesus juga mengatakan ketika dia ditanya oleh ahli-ahli Farisi, hukum apa yang terutama? Yesus mengulang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Yang tadi saya sebut Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama. Kita juga bisa membaca bahwa Yesus ternyata juga kalau berdoa, sujud. Ketika di Taman Getsemani, ya, ketika mau ditangkap, Yesus berdoa sujud tulisannya, dan dia maju sedikit dan sujud berdoa kepada Bapa yang disebut dengan Bapa. Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Cawan ini adalah lambang penyalipan. Namun bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Doanya sujud. Yesus juga diceritakan tidak pernah makan babi. Yesus juga diceritakan pada hari ke-8 sudah disunat. Yesus juga diceritakan berpuasa selama 40 hari. Kemudian yang diceritakan di salib, ya, yang diceritakan Yesus di salib, walaupun kita tidak mengakui atau beriman bahwa yang disalib adalah Nabi Isa alaihissalam, yang diturunkan dari salib dikafani jenazahnya. Oke? Berarti umat beragama apa sekarang yang doanya sujud, berpuasa, sunat, nggak makan babi, matinya dikafanin? Umat beragama apa? Islam. Berarti apa kalau begitu? Menurut kitab ini berarti kita yang mengikuti sunnah Yesus. Betul nggak Pak? Ini yang bisa kita pelajari dari 4 kitab itu. Jadi kesimpulannya, Yesus adalah seorang muslim. Muslim dalam arti akidahnya muslim. Artinya Yesus itu sebenarnya menyerahkan segala urusannya kepada Bapa atau Tuhan. Yesus sendiri bilang di Yohanes 20 ayat 17, ketika mau dipegang oleh salah satu muridnya, Maria Magdalena, jangan kamu sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapakku. Pergilah kepada saudara-saudaramu, katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Nah, sekarang kalau dulu Pak Sulaiman atau Ko Sulaiman ini menganggap Yesus sebagai Tuhan, Tuhan menyebut ada Allahku dan Allahmu. Berarti Tuhan punya Allah gitu. Iya. Ya, ini adalah hanya sebatas teks yang tertulis di sini. Di ayat lain di Matius 13:57, Yesus mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri atau di kampungnya sendiri. Yesus sedang membicarakan dirinya sendiri yang ditolak di Nazaret. Berarti kalau begitu Yesus ngakunya nabi atau Tuhan, Pak? Nabi. Iya. Ngakunya sebagai nabi. Yesus juga mengatakan di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, untuk mengenal engkau ini maksudnya Bapa, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tulisannya Allah ya, saya cuma mengutip di sini. Seharusnya satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Utus Pak. Jadi dia ngakunya utusan. Iya. Di ayat lain Yesus mengatakan di Yohanes 13:16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Make sense gak Pak? Berarti Yesus adalah utusan. Utusan bisa dikatakan konotasinya adalah nabi. Berarti Yesus juga ngaku nabi. Orang-orang yang menyebut Yesus, memanggil Yesus di kitab yang 4 itu tadi juga menyebut Yesus sebagai nabi. Nah, jadi kesimpulannya di dalam 4 gospel ini sebenarnya Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Tetapi kalau kita baca, Yesus sedang melakukan sunnah, yaitu sunnah yang diikuti oleh umat Islam zaman sekarang. Ya. Kemudian surat-surat yang Paulus ini yang menjadi titik pertama yang disebut dengan ajaran Kristen. Kata Kristen sendiri baru muncul ketika Paulus dan Barnabas tinggal di sebuah kota namanya Antioquia. Setelah setahun mereka tinggal di situ, mereka dan pengikut-pengikutnya baru disebut sebagai Kristen. Nah, berarti Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Yesus juga tidak pernah mengajarkan konsep kekristenan. Itu. Ini saya memberitahukan kepada Bapak Ibu di sini, tujuannya apa? Tidak lain, tidak bukan supaya Bapak Ibu ini bisa membentengi akidah Bapak Ibu, ya, dan juga bisa membentengi akidah keluarga Ibu, anak-anak Ibu,
saudara, tetangga, teman dan sebagainya dari upaya-upaya pemurtatan. Itu ya. Amin. Satu lagi, di dalam kitabnya orang Yahudi, ini ada sebuah ayat yang berbunyi begini. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah. Kalau kita di Islam apa Pak? Basuhlah Pak? Wudu ya? Wudu ya. Ada perintah wudu ternyata. Dikatakan basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Ya, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, usahakanlah keadilan. Kata-katanya begitu. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah janda-janda. Tulisannya begitu. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan, tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau Bapak baca atau dengar ayat seperti itu Pak, dosa yang merahnya seperti kirmisi bisa menjadi putih seperti salju, kira-kira Ada. Kira-kira masih perlu nggak Pak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa orang lain? Tidak perlu. Tidak ada. Iya. Nah, jadi konsep keselamatan di dalam kitabnya orang Yahudi itu hanya perlu apa? Perlu bertobat. Bertobat seperti apa yang kita lakukan di dalam Islam. Betul? Apa yang kita lakukan di dalam Islam ketika kita melakukan sebuah dosa, kita bertobat, kita menyesali perbuatan kita tidak melakukannya lagi dan kita bersungguh-sungguh menjadi orang yang bertakwa, insya Allah diampuni. Betul Ustaz? Amin. Nah, di dalam sini juga ternyata konsepnya sama. Di dalam 4 gospel yang ini juga konsepnya sama. Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Tetapi ketika ajaran Paulus, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib, kamu nggak selamat. Betul Pak? Gitu? Iya. Nah, ada beda gitu ya. Ada perbedaan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ini yang bisa saya kasih tahu kepada Bapak Ibu supaya apa? Supaya tidak mudah diajak orang untuk masuk agama Kristen. Ya. Kalau ditanya, terus dari mana bisa ada Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan? Kok cuma 3 gitu? Nah, itu ternyata berasal dari sistem kepercayaan yang disebut dengan paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani. Pernah dengar ibu-ibu Helenisme? Belum pernah? Kalau Dewa Zeus pernah dengar Bu? Wah, dengarnya bukan dari judi online ya, bukan ya? Ya. Kalau Hercules pernah dengar Bu? Pernah. Hercules itu anaknya Dewa Zeus menurut kepercayaan orang Yunani, ya kan? Dewa Zeus ini adalah dewa yang kalau istilahnya itu apa ya? Selamitan gitu ya. Langit ya, iya. Nggak bisa ngeliat perempuan cantik gitu. Ngeliat manusia perempuan cantik dihamili punya anak, Perseus. Nanti ngeliat perempuan cantik lagi dihamili dengan hujan emas, lahir anak Hercules misalnya. Jadi ada kepercayaan dewa yang paling tinggi bisa punya anak dari manusia gitu. Ya. Sistem kepercayaan itu yang diadopsi oleh Kristen. Makanya di dalam Kristen ada sebutan Bapa punya anak dari manusia Maria bernama Yesus. Kalau Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa, Tuhan. Konsepnya mirip gitu. Cuman detailnya aja mungkin yang berbeda. Kita di Islam juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam azan. Iya. Kita break dulu ya sebentar ya azan ya. Nanti setelah azan saya tutup kemudian kita sholat gitu ya. Atau gimana? Baik, kalau gitu saya segera tutup. Jadi ketika ada konsep keselamatan dari Yahudi dan Islam yang sama, terus kita bandingkan dengan konsep keselamatan yang ada di dalam Kristen, ternyata berbeda. Itulah yang menjadi buah pikiran daripada orang yang namanya Paulus ya. Bukan berasal dari Yesus. Yesus mengikuti ajaran Taurat atau menggenapi ajaran Taurat. Gereja mengikuti ajaran Paulus. Karena itu gereja mengatakan kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, maka manusia tidak selamat. Ya, itu ajaran gereja yang diadopsi dari Paulus
yang ternyata ada pengaruh dari paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani. Ya. Memang yang namanya konsep Trinitas itu bukan Kristen penemu pertamanya. Nah, ribuan tahun sebelumnya sudah banyak bangsa-bangsa yang menyembah disebut dengan Tuhan yang triad. Triad itu artinya Tuhan yang tiga tapi satu tapi tiga. Ya. Di Babilonia 2000 tahun sebelum Yesus sudah ada Trinitas yang namanya Namrus, Tamrus, Semiramis. Nanti ada lagi di Mesir ada Isis, Horus, Ra. Nanti kita mengenal juga ada Trimurti di Hindu, betul ya? Hindu, ya. Tiga kan? Jadi memang itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang zaman dulu yang menyembah Tuhan yang triad, tiga tapi satu tapi tiga, gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya berharap apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat Bapak Ibu yang mendengarkan di sini. Amin. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa terlindungi akidah kita. Kita sudah mengenal Quran kita sudah mengenal tauhid, pertahankan tauhid kita. Ingat selalu bahwa kita manusia fitrahnya adalah muslim. Amin. Ya. Saya berdoa semoga Bapak Ibu yang ada di sini kita semua insya Allah menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berhubung waktu. Ya, jadi kesimpulannya mari kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya dengan kitab yang terjaga. Memang ini yang yang menjadi masalah ketika Yesus mau disalib, kan ada pernyataannya, seruannya, Eli Eli lama sabaktani, Tuhan Tuhan mengapa engkau tinggalkan aku. Ya, kata ditinggalkan berarti berpisah, jadi tidak trinitas menyatu betul. Kemudian berarti ditinggalkan itu bertanya, berarti tidak rela ya. Kenapa? Masih protes gitu. Padahal dikatakan Yesus itu rela untuk dikorbankan. Nah, ternyata kalau menurut keyakinan kita Islam, Yesus Isa ya atau Yesus dalam umat Kristen itu diselamatkan oleh Allah, ya tidak disalib. Tapi muridnya yang berkhianat itulah yang disalib. Jadi ini sekira perbedaan, dan mudah-mudahan kita kembali ke fitrah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Don Ditan tadi. Sekian, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.